Setelah itu teman-teman sekalian, ada kejadian yang unik sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu menerima ayat ini turun begitu selesai langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas mimbar mengumpulkan seluruh masyarakat. Madinah lagi kumpul dan di masjid rupanya bersatu di situ. Di dalam majelis antara orang mukmin sama orang munafik ini dan sudah kita jelaskan dari awal perang Tabuk kalau hakikatnya perang ini adalah antara muslimin dengan siapa? Munafik. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar setelah tahmid dan shalawat lalu beliau membongkar satu persatu ke munafik yang hadir di masjid. Nabi SAW mengatakan setelah hamid dan shalawat, wahai sekalian manusia di antara kalian, ada munafik yang harus kalian kenal. Mereka siapapun aku sebutkan namanya segera berdiri, maka mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut satu persatu berdiri, wahai fulan berdiri, wahai fulan berdiri, wahai Polan, sampai Nabi menyebutkan 36 orang dan ini 30 orang. Semuanya pimpinan-pimpinan munafik. Satu-satunya Nabi tidak sebut adalah Abdullah. Kenapa nggak disebut? Karena satu Madinah sudah tahu kalau dia pimpinan munafik. Orang-orang semua sudah tahu kalau Abdullah misalnya sama dengan Abu Amir itu sudah ketahuan jadinya. Hadirin masjid ini yang banyak muslimin, tidak tahu mereka berteman tetangga, teman misteri. Orang munafik pada saat itu Umar bin Khattab kebetulan telah datang ke masjid, tidak tahu apa yang terjadi di masjidnya. Umar pas masuk depan pintu ada satu orang lagi menangis di depan pintu. Kata Umar, kenapa kau menangis, kenapa nggak masuk ke dalam? Dia bilang Rasulullah SAW menghitung kuasa dari munafik musyrik. Langsung Umar mengatakan, semoga Allah menghukummu, kenapa selama ini engkau menyembunyikannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu sisi sesama bongkar orang-orang munafik ini. Dan ini kita lihat teman-teman, belum pernah terjadi dalam hidup Nabi SAW membongkar. Langsung gitu kan. Dari sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin bahwasanya mulai hari ini setelah perang Tabuk ke depannya umat Islam tidak akan pernah kalah, menang terus dalam jihad. Yang penting jihad benar pasti menang. Nggak ada lagi kekalahan, gara lagi terulang kasus Uhud, kasus nggak ada lagi sudah, pokoknya mulai sekarang menang terus. Sampai Nabi SAW mengatakan kalian akan menembus wilayah Hira. Hiro ini wilayah Jazirah Arab yang orang-orang Arabnya beragama Nasrani dan kuat sekali karena dibantu oleh Romawi. Lalu kata Nabi SAW, ceritakan kalian akan menguasai Hira. Akan ada pasukan dari umatku yang akan menyerang dan kalian akan tiba di gerbangnya. Dan aku sekarang, kata Nabi SAW, diperlihatkan pintu gerbangnya sedang terbuka dan yang pertama keluar menyerahkan diri di atas unta berwarna merah adalah seorang wanita bernama Saimah binti Nufailah al-Usdiyah yang memakai cadar berwarna hitam. Nabi SAW menceritakan, ini kejadian nanti terjadi di zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Nabi sampaikan sudah. Saat itu nanti akan telan terus berlanjut jihad kalian sampai menembus wilayah Hiro dan menangnya. Karena wilayah Hiro ketakutan, yang paling pertama menyerahkan diri seorang wanita namanya Saimah binti Nufailah. Kebetulan ini adalah adiknya kepala suku. Maka seorang sahabat yang bernama Zakaria bin Yahya ini cerdas, ini dia sangat yakin dengan janji Nabi. Utusan Allah jadikan Syaimah itu perempuan yang keluar itu sebagai bagian harta rampasan perangko, padahal belum terjadi. Nanti kalau berperang terjadi ya Rasulullah, itu bagianku. Tapi ini kita tahu setelah beliau meninggal ya Zakaria bin Yahya ini namanya jadi nabi. Kalau Nabi alahkan Yahya bin Zakaria ini, terbalik Zakaria bin Yahya ini ikut dalam peperangan Hiro yang terjadi di zaman Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu. Kebetulan karena di zaman Umar ada sahabat ikut, tapi kebanyakan tabiin banyak yang nggak kenal Zakaria ini siapa sahabat. Iya, tapi bukan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, biasa saja gitu. Bahkan sahabat ini dikenal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nanti kita lihat bagaimana kasusnya terjadi. Dia ikut di peperangan itu dan terjadi seperti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gambarkan. Begitu masukan muslimin mengepung berapa hari mereka mengalah, dan pada saat mengalah Syaimah binti Nufailah ini betul-betul keluar persis seperti Nabi gambarkan di atas unta merah pakai cadar warna hitam gitu. Maka waktu itu
Dia menyerahkan diri. Begitu menyerahkan diri, Zakaria langsung dekati dipegang Talika. Kanan untanya, ini bagianku. Lalu orang-orang pada tanya dari mana ceritanya belum dikumpulkan pada pimpinan perang, nanti dibagi, kenapa kau langsung vonis? Gitu dia bilang. Rasulullah sudah kasih untukku waktu itu. Uniknya hari ini pun tidak tahu, karena Habib tidak hadirin waktu penunjukan kisah ini gitu kan, karena habis pembongkaran orang-orang munafik, lalu Nabi sampaikan ini gitu kan, spontanitas. Jadi sedikit yang hadir, maka saksimu, karena saksi bukti ada nggak ini? Kalau betul-betul seperti ini, apalagi ini membuat nama Rasulullah SAW. Rasulullah kasih buat akun. Ini Rasulullah sudah meninggal sekian tahun lalu nih gitu kan. Ternyata ada beberapa sahabat yang hadir, betul-betul memberikan kesaksian, mengatakan betul memang kami mendengarkan, tepatnya Muhammad bin Maslama dan Muhammad bin Bisir radhiyallahu anhuma ini kebetulan dan dengar. Maka mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Maslama dan Muhammad bin Syiri mengatakan, iya benar kami dengarkan sendiri itu Rasulullah. Dia minta sama Nabi, mengatakan dia bagianmu, maka gara-gara itu Syaimah menjadi harta rampasannya Zakaria bin Yahya. Rupanya waktu Soimah keluar dan menyerahkan diri, kakaknya dia kepala suku namanya Abdul Mesir, orang Nasrani, tapi turunan Arab, maka dinamakan Abdul Masih, ya hambanya Al-Masih ini bin Nufailah, saudaranya Syaimah. Keluar dengan membawa kesepakatan damai, tapi masalahnya Syaimah sudah menjadi tawanan perang gitu kan. Abdul Masih lalu menanyakan kepada Muslim, yang di mana adik saya tadi Soimah? Mereka bilang ada bagiannya seorang prajurit Zakaria. Abdul Masih datang mengatakan, wahai Zakaria, kembalikan hatiku, aku tembus beberapa saja. Kau minta jadi sakit, tidak bisanya membaca. Zakaria radhiyallahu anhu beliau bilang, demi Allah aku tidak akan mengembalikan kepadamu kecuali kau bayar 100 dirham. 1 dirham ini kecil, murah, sedikit sekali diambil. Adiknya gini, kalau antum mungkin tidak mau dibayar para prajurit, datangi saya. Kira setelah itu apa yang mereka bilang? Kenapa engkau hanya minta 100 dirham? Demi Allah, kalau kau minta 100.000 dirham pasti dibayar. Karena ini orang kaya ini kepala suku gitu. Apa kata Zakaria? Apa masih ada angka di atas 100? Jadi luar biasa polosnya, nggak bisa baca, nggak bisa hitung gitu. Sama dengan antum cuma 1.000 rupiah aja nggak tahu ada 100.000. Jadi akhirnya lepaslah Saimah dengan 100 dirham saja. Baik itu selesai penyampaian Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bubarlah orang di masjid pada saat itu tuh. Tambahan tadi yaitu tambahan karena penyampaian Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai ke pembebasan Hiro tadi. Dan bagaimana saya karya minta Syaimah menjadi bagiannya kasus masalah peperangan tadi yang terjadi di zaman Rasulullah itu. Tambahan informasi untuk menguatkan berita tadi.